Tanam-tanam ubi. Gue jadi ngeri. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Poe dan ini adalah Matematika tentang barisan dan deret episode 3. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Kalau kemarin kita membahas di poin yang pertama yaitu barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Kita bahas yang bagian barisan geometri dulu. Sebenarnya apa sih barisan geometri itu dan apa bedanya dengan barisan aritmatika ya? Baiklah, kita perhatikan masalah berikut ini. Di dalam toples terdapat amuba. Amuba itu adalah makhluk kecil yang kita bisa melihatnya dengan alat bantu seperti mikroskop. Dan salah satu ciri amuba itu dia berkembang biak dengan membelah diri ya. Setiap 1 menit amuba dapat membelah diri menjadi 2. 1 menit pertama amuba belum membelah diri nih. Di menit kedua amuba membelah diri menjadi 2. Di menit ketiga amuba membelah diri menjadi 4. Di menit keempat amuba membelah diri menjadi 8. Di menit kelima amuba membelah diri menjadi 16. Ada berapa banyak amuba ya kalau sudah setengah jam? Menarik untuk kita bahas. Yuk kita lanjutkan. Kurang kerjaan amat sih ngitung amuba. Ya juga ya. Nah teman-teman, untuk menghitung penyebaran virus, apalagi di masa pandemi ini ya kan, kita bisa memprediksi penyebarannya dengan cara metode ini dan metode lainnya yang ada di matematika. Yuk kita bahas. Nah, kalau misalnya kita mau mencari ada berapa banyak amuba setelah 30 menit, kita dapat menggunakan rumus ini. UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. Di mana UN itu adalah bukan jumlah suku pertama ya, tapi suku ke N ya teman-teman ya. Saya salah ketik, saya sering kali salah ketik. Aduh astagfirullah. Oke, A itu adalah suku ke-1, N itu adalah banyak suku, dan R itu adalah rasio perbandingan suku yang berdekatan. Di situ dia bedanya teman-teman. Kalau dia di barisan aritmatika, dia menggunakan beda. Tapi kalau di geometri, dia menggunakan rasio atau perbandingan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan rasio itu. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya untuk membahas masalah yang tadi? Yuk kita bahas. Menit pertama tadi ada 1 amuba, berarti U1 nya 1. Menit kedua ada 2 amuba, berarti U2 nya 2. Menit ketiga ada 4 amuba, berarti U3 nya 4. Di menit keempat ada 8 amuba, berarti kok U5 sih? U4 dong. Ini teman-teman, ini salah ya teman-teman ya. Saya akan gantikan coba. Ini jadi U4 ya. Itu U4 bukan U8. Bodoh itu yang buatnya itu. Oke, dari U1, U2, U3, U4 itu kita bisa tuliskan barisan geometrinya sebagai berikut: 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah sekarang kita jawab. Kita tulis dulu apa saja yang kita butuhkan. A itu 1 ya, U1 nya 1. N nya menit ke 30, menit setengah jam itu kan 30 menit, berarti menit ke 30, N nya 30. R nya rasionya, perbandingannya, yaitu perbandingan dari U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 gitu dia teman-teman. Jadi 2 per 1 itu sama dengan 4 per 2, itu sama dengan 8 per 4 ya, sama dengan 2. Jadi U setelahnya per U sebelumnya. Saya buatnya itu 33, dari pakai mana aja boleh ya teman-teman, pakai yang mana saja boleh. Jadi nggak harus ditulis semuanya, 1 aja cukup sebenarnya. Cuman saya di sini ingin menunjukkannya saja. Baiklah, kita akan lanjutkan ke rumusnya tadi. Ingat yang ditanyakan adalah berapa banyak amuba di menit ke 30, berarti yang ditanyakan U30. Kita tuliskan rumusnya. Ingat, cara menghafal rumus yang paling mudah adalah dengan sering. Dengan biasanya kita menuliskan rumus
ketika kita mengerjakan soal. UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1. UN-nya N-nya 30 berarti U30 sama dengan A-nya 1 berarti 1 dikali R-nya 2 rasionya 2 dipangkatkan dengan N-nya tadi 30 dikurang 1 ya. Tinggal kita masuk nih operasi dasarnya aja berarti U30 sama dengan 1 dikali 2 dipangkatkan 29 jadi U30 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 29 itu ini loh deh teman-teman 536870912 waduh banyak ya. Kalian boleh menggunakan kalkulator silahkan tidak masalah kalau misalnya pangkatnya sudah sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita dapatkan U30 itu 536.870.912 amuba ketika setengah jam. Itu makanya ya setengah jam aja amubanya seperti itu. Jadi penyebaran virus itu sangat cepat teman-teman, apalagi di masa COVID ini. Stay home ya, tetap social standing. Wow, social standing dong. Oke, kita akan masuk ke contoh soal berikut ini ya. Ada barisan geometri sebagai berikut 256, 128, 64 dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-11 dari barisan tersebut. Oke teman-teman, seperti biasa kalian tuliskan apa yang diketahui. A itu sama dengan 256, N-nya 11, R-nya rasionya. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Di sini suku setelahnya boleh kamu ambil pakai yang 128 per 256 atau boleh juga yang 64 sebelumnya berarti 128. Kalau misalnya kita sama-sama bagi sederhanakan itu jadi 1/2 berarti rasionya R-nya itu 1/2. Oke, tinggal yang ditanyakan U11 masukkan saja ke dalam rumusnya. Ingat, menghafal rumus paling mudah adalah menuliskan rumusnya ketika kita mengerjakan soal. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Yang ditanyakan U11 berarti U11 sama dengan A-nya 256, R-nya setengah dipangkatkan dengan N-nya 11 dikurang 1. Berarti U11 sama dengan 256 dikali 1/2 dipangkatkan 11 kurang 1 10. Berarti U11 sama dengan 256 dikali 1/. Ingat ya teman-teman, ini sudah kita pelajarin kalau kalian mempelajarinya itu di kelas 1 ya, di kelas 1 semester 1 tentang bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya ada 1/2 pangkat 10 berarti ada 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 10 kali 1/2-nya ya. Ingat yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Kalau misalnya perkalian pecahan berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 10 kali berarti 1/2 kali 2 kali 2 yang bawahnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 teman-teman ya. Jadi makanya kita dapatkan U11 nya itu 256 dikali 1/124 ya. Ini boleh bagaimana caranya kalian dengan cara mematikan antara 256 dibagi sama-sama dibagi 256, 1024 nya juga dibagi 256, itu kita dapatkan hasilnya U11 sama dengan 1/4. Jadi suku ke-11 dari barisan tersebut adalah 1/4 gitu dia teman-teman. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut ini. Bagaimana kalau permasalahannya seperti ini? Diketahui suatu barisan geometri dengan suku ke-4 adalah 4 dan suku ke-7 adalah 32. Tentukan suku ke-5 dari barisan geometri tersebut. Kita tidak diketahui barisannya. Kita juga tidak diberitahu rasionya. Kita tidak dikasih tahu U pertamanya, U1-nya. Bagaimana cara mencarinya? Yang kita butuhkan kalau misalnya kita mau mencari suku ke N, kita butuh A, kita butuh R. Karena di sini N-nya kita udah dapat. Berapa? 5 karena ditanyakannya suku ke 5. Oke. Bagaimana cara menjawabnya ya? Nah, perhatikan pembahasan berikut ini dengan perlahan ya teman-teman. Oke. Kita tuliskan kembali soalnya. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku ke-4 adalah 4 dan suku ke-7 adalah 32. Oke, kita jawab. Ingat, U4 sama dengan 4.
Kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, berarti A dikali R dipangkatkan N kurang 1, N-nya 4, 4 kurang 1, 3 ya. Berarti A dikali R pangkat 3 sama dengan berapa U4-nya? 4. Begitu juga untuk U7-nya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita tuliskan tadi seperti ini ya. Ini kan dia ada UN sama, aduh jeleknya tulisan aku ini. UN sama dengan A dikali, aduh teman-teman, sorry teman-teman ya, kali N kurang 1. Duh jelek kali ya. U4 ya kan, U4 sama dengan A-nya kita nggak dikasih tahu, berarti tulis aja A. R-nya juga nggak dikasih tahu, berarti tulis aja R ya kan. 4 kurang 1 3 ya kan, jadi U4 tadi itu kan 4. Nah berarti A kali R pangkat 3, A R pangkat 3, gitu dia mendapatkan persamaan yang pertama tadi teman-teman ya. Nah kalau untuk yang U7 seperti itu juga, berarti kan 7 kurang 1 pangkat 6 dia sama dengan 32. Nah sekarang kita mau ditanyakan U5 nya berapa, bagaimana kita cara menjawabnya? Nah kita cari dulu rasionya dari mana. Kita buat perbandingan U4 dengan U7. U4 tadi kan sama dengan A kali R pangkat 3, U7 itu A kali R pangkat 6 ya kan teman-teman. Iya, teman-teman boleh buat U7 itu di atas, U4 itu di bawah, itu bebas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai U4 nya itu 4 dan U7 nya itu 32, itu sama dengan A dikali R pangkat 3 per A dikali R pangkat 6 ya, R pangkat 6. Nah itu dia, jadi 4/32 kalau kita sederhanakan jadi 1/8 ya kan, sama dengan 1 per R pangkat 3. R nya itu berapa pangkat 3 yang hasilnya 8, seperti ini ya. Udah saya tuliskan yang ini teman-teman ya. Nah ini saya tuliskan. Nah, jadi R pangkat 3 nya itu sama dengan 8 ya kan. 2 pangkat berapa, R pangkat berapa ya sama dengan 8? 2 pangkat 3 8, berarti R nya itu 2 teman-teman. Oke, jadi kita dapat R nya 2. Cara mendapatkan A nya gimana? Masukkan ke salah satu persamaan. Si persamaan pertama kah atau persamaan kedua, sama-sama aja. Saya di sini ngambilnya ke persamaan yang pertama. A dikali R pangkat 3 sama dengan 4. A dikali 2 pangkat 3 ya. R-nya tadi 2 pangkat 3 sama dengan 4. Berarti A kali 2 pangkat 3 8 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4/8. 8-nya pindah ke bawah ketika melewati tanda sama dengan. Berarti A sama dengan sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Berarti A-nya 1/2. Jadi bisa kita jawab. Kita dapat A-nya, kita dapat R-nya, dan kita dapat N-nya. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Yang ditanyakan N-nya tadi 5, berarti U5 sama dengan 1/2 dikali A-nya tadi 1/2 dikali R-nya itu 2, dari 2 dipangkatkan 5 dikurang 1 karena N-nya 5. Berarti U5 sama dengan 1/2 dikali 2 dipangkat 4, 5 kurang 1 4. U5 sama dengan 1/2 dikali 16, dari mana 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti U5 sama dengan 8 gitu dia. Jadi suku kelima dari barisan tersebut adalah 8, begitu dia teman-teman ya. Oke, sampai sini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.